menyikapi perkembangan di mana ada pemberitaan yang kami baca dari beberapa media online bahwa pihak pengelola komplek Gelora Bung Karno yang terdiri dari Gelora Bung Karno-nya sendiri, GBK, dan Istora Senayan. Jadi pengelola komplek GBK itu ada GBK-nya sendiri yang stadion besar dan Istora Senayan yang lebih kecil. Venue-nya ya. Dan juga beberapa yang lain. Stadion Madia dan lain sebagainya. Kami membaca dari media online tersebut bahwa pengelola komplek Bung Karno, public relation-nya atau PR-nya, humasnya, Pak Tri Handoyo kalau saya nggak salah, menyatakan Istora Senayan tidak bisa digunakan untuk kegiatan May Day pada tanggal 14 Mei 2022. Menyikapi apa yang telah dirilis oleh Public Relation Istora Senayan tersebut, izinkan Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia memberikan penjelasan yang sebenarnya. Karena rilis dari pengelola komplek GBK, termasuk di dalamnya Istora Senayan, rilisnya telah meresahkan kaum buruh dan membuat rilis tidak berkoordinasi dengan pemilik atau otoritas tertinggi dari pengelola komplek GBK, termasuk Istora Senayan. Otoritas tertinggi daripada pemilik Istora Senayan adalah pemerintah. Kami menyayangkan rilis daripada PR Istora Senayan yang menyatakan tidak bisa digunakan oleh buruh dalam perayaan May Day pada tanggal 14 Mei, meresahkan buruh. Ya, bisa menimbulkan potensi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami sayangkan yang kedua, PR Istora Senayan tersebut atau pengelola komplek GBK tidak berkoordinasi dengan otoritas tertinggi atau pemilik daripada Istora Senayan tersebut. Fakta sebenarnya sebagai berikut. 1, Partai Buruh dan KSPI sudah mengirim surat resmi ke pengelola Istora Senayan. Ada tanda terima. Jadi itu jauh sebelum Lebaran. 1 minggu sebelum Lebaran, surat resmi dari Partai Buruh dan KSPI sudah mengirim resmi. Sampai hari ini tidak dijawab oleh pengelola atau manajemen Istora Senayan. Sampai hari ini. Selain ke Istora Senayan, Partai Buruh dan KSPI juga sudah mengirim surat kepada manajemen Jakarta International Stadium, JIS. Sampai hari ini pun belum dijawab itu surat. Kita kembali kepada Istora Senayan. Yang kedua, secara telepon, pimpinan pengelola atau manajemen Istora Senayan sudah dilakukan. Rekaman terlampir. Jadi nggak bisa berkelit. Di dalam pembicaraan melalui telepon tersebut memang diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara online. 3 minggu sebelum Lebaran, kami melakukan pendaftaran secara online. Tapi karena masih menunggu keputusan dari pengelola JIS juga, maka kami belum melakukan down payment, pembayaran DP, uang muka. Ya, waktu itu dimintakan 100 juta uang mukanya karena sewanya berharga 300 juta.
Nggak ada masalah, kita ikutin aturannya. Ya, tapi melalui telepon terus dilakukan diskusi. Nah, pada 3 minggu sebelum Lebaran, pengelola Istora Senayan mengatakan maintenance venue atau tempat Istora Senayan hanya sampai tanggal 12. Nah, ini yang patut diduga, maksudnya apa ini? Berbohong, patut diduga ya. Maksud dengan berbohong ini kok tiba-tiba berubah. Jadi 14 Mei. Pemberitahuan awal, pengelola Istora Senayan, tanggal 14 Mei kosong. Tidak ada kegiatan. Secara telepon, secara surat, mereka sudah menyatakan bisa digunakan tanggal 14 Mei. Ini berita 3 minggu sebelum Lebaran. Pendaftaran online sudah dilakukan, memang kami belum membayar uang muka. Down payment, karena masih menunggu konfirmasi pengelola JIS, mana yang harus dipakai. Itu fakta yang kedua. Jadi tidak benar kalau tidak ada surat. Suratnya sudah. Tapi diarahkan untuk online. Online-nya pun sudah. Tapi memang belum bayar uang muka. Tetapi terkonfirmasi, baik melalui surat yang sudah dikirimkan ketika diserahkan, maupun melalui percakapan telepon, terkonfirmasi 14 Mei, Istora Senayan tidak dipakai. Memang ada maintenance venue, tapi sampai tanggal 12 Mei, itu penjelasannya dari pihak manajemen Istora Senayan. Yang ketiga, setelah Lebaran, tiba-tiba Istora Senayan manajemennya mengumumkan perawatan atau maintenance sampai dengan tanggal 14 Mei. Ini ada apa? Sudahlah, tanda petik ya, tanda petik. Patut diduga berbohong. Bahwa kami tidak mengirim surat, bahwa kami tidak berkomunikasi, itu bohong. Terus apa maksud dari yang tadi direncanakan perawatan 12 Mei, kok diperpanjang sampai 14 Mei? Patut juga kebohongan apa lagi nih yang dilakukan oleh manajemen ya, sekali lagi manajemen daripada Istora Senayan. Tiba-tiba habis Lebaran, tiba-tiba diperpanjang perawatannya, dan kami udah lihat langsung waktu itu nggak ada sesuatu yang sangat urgent perawatan yang sampai diperpanjang gitu. Yang keempat, ya, jadi saya akan perlihatkan bukti karena kita melihatkan bukti karena sampai hari ini manajemen Istora Senayan tidak menjawab surat permohonan dari KSPI dan Partai Buruh tentang sewa tempat untuk May Day Fiesta 14 Mei 2022, maka kami mengirim surat kepada otoritas tertinggi. Surat KSPI otoritas tertinggi, pemilik daripada komplek GBK itu, baik GBK maupun Istora Senayan. Nah, ini jelas nih surat kami ajukan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ke otoritas tertinggi atau pemilik Istora Senayan. Makanya PR Istora Senayan Pak Tri Handoyo itu ya, kalau saya nggak salah, nggak ngerti masalah. Rilis yang dibuat itu tidak berkoordinasi dengan otoritas tertinggi daripada Istora Senayan dan GBK. Ini suratnya resmi, udah dikirim ke Sekretariat Negara. Ya, jadi rilis daripada Istora Senayan itu berbahaya sekali. Ini ratusan ribu orang, ratusan ribu buruh membuat rilis tanpa berkoordinasi dengan atasan tertingginya, pemilik dari GBK dan Istora Senayan. Jadi rilisnya itu harus dicabut cepat-cepat itu.
Ya, jadi jelas, karena nggak ada jawaban surat tersebut, kami mengirim surat kepada otoritas tertinggi, yaitu dikirim surat oleh KSPI, otoritas tertinggi, pemilik daripada Istora dan GBK. Jadi itu PR-nya itu nggak ngerti masalah. Harusnya melapor kepada otoritas tertinggi pemiliknya. Dan juga melapor kepada berkoordinasi, setidaknya berkoordinasi dengan aparat keamanan tertinggi. Karena ini aksi ini melibatkan ratusan ribu orang. Apakah kepada Polda Metro Jaya, apakah kepada Mabes Polri, harusnya berkoordinasi. Jangan membuat rilis yang patut diduga bohong bahwa maintenance-nya sampai tanggal 14 Mei. Sebelumnya kok bilangnya 12 Mei. Kenapa sekarang jadi 14 Mei? Ada apa ini? Ya, yang keempat, selain mengirim surat kepada otoritas tertinggi, pemilik daripada GBK dan Istora, KSPI juga sebagai yang akan melakukan menyewa berkoordinasi dengan jajaran Polda Metro Jaya sebagai otoritas keamanan karena menyangkut ada aksi di DPR dari jam 10 sampai dengan jam 12, kemudian ada May Day Fiesta, perayaan May Day pada jam 1 sampai jam setengah 6 sore. Makanya pada hari Senin, pemangku kepentingan keamanan jajaran Polda Metro Jaya melalui Direktur Intelkamnya, Kombes Hirbak, memanggil panitia untuk berkoordinasi. Karena ada dua kegiatan. Ada dua kegiatan ya, pada saat tanggal 14 Mei oleh Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia. Kegiatan pertama, aksi di depan DPR. Ratusan ribu buruh akan aksi di depan DPR dengan 17 tuntutan. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Setelah jam 12 siang aksi di DPR, maka masa aksi akan bergerak ke jalan kaki ke Istora Senayan. Ke Istora Senayan. Nah, karena Istora Senayan kapasitasnya juga terbatas, maka setengah dari peserta aksi, mungkin sekitar 50 ribuan, ya, yang akan menyelenggarakan May Day Fiesta. Kekhawatiran pengelola Istora Senayan bahwa tidak sesuai kapasitas sudah diatur. Makanya hari Senin dengan Polda Metro Jaya, dalam hal ini Kombes Hirbak, panitia akan berkoordinasi. Salah satu alternatif yang ditawarkan adalah yang di dalam Istora Senayan sesuai kapasitas. Kemudian di luar Istora Senayan ada selasar. Itu juga puluhan ribu bisa muat. Sayap kiri maupun sayap kanan. Ditaruh videotron. Kalaupun masih harus ditambah lagi, maka akan digelar karpet oleh panitia May Day Fiesta di lapangan parkir Istora Senayan, tapi masih di dalam pagar. Tidak keluar pagar Istora. Dengan alternatif itu diperkirakan bisa menampung puluhan ribu buruh yang akan melaksanakan May Day Fiesta di Istora Senayan. Dan di Istora Senayan itu bukan aksi. Makanya PR-nya Istora Senayan jangan kuper nih kayak Jakpro juga, kuper. Jakpro itu pengelola JIS. Kuper. Kurang pergaulan. Istora Senayan dan GBK itu sudah terlalu sering dipakai oleh KSPI dan Gerakan Buruh. Sudah sering sekali. Sudah biasa. Ikutin prosedur, ikutin aturan main, bayar. Dan selalu saya bilang ada namanya mereka mensyaratkan pengelola itu yang namanya jaminan kerusakan. Kita juga bayar. Kalau nggak rusak diambil uangnya kembali, kalau rusak sesuai kerusakannya dibayar.